Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. InsyaAllah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun saudara berada. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan teknologi yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah mahasiswa Bapak semuanya, Sistem Informasi Akuntansi. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan yaitu mengenai pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Baiklah, dengan tidak memperpanjang lagi mukadimah, saya akan langsung saja melanjutkan materi perkuliahan pada siang hari ini. Mudah-mudahan saudara semua bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan bisa memahami perkuliahan ini. Pada materi kali ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu ancaman-ancaman atas sistem informasi akuntansi, kemudian tinjauan menyeluruh konsep-konsep lingkungan pengendalian, kemudian aktivitas-aktivitas pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi mengawasi kinerja. Langsung saja masuk kepada ancaman-ancaman atas sistem informasi akuntansi. Nah, salah satu ancaman yang sering dihadapi oleh sebuah perusahaan adalah kehancuran karena bencana alam dan politik, ya, seperti kebakaran, panas yang berlebihan, banjir, gempa bumi, badai, angin, dan perang. Nah, ini adalah beberapa ancaman yang bisa menghancurkan atau merusak sistem informasi akuntansi yang ada pada sebuah perusahaan. Nah, ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan seperti kegagalan hardware atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem informasi, gangguan fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Ya, jadi ancaman-ancaman sistem informasi akuntansi itu tidak saja berasal dari bencana alam atau kerusakan yang terjadi akibat bencana alam, tetapi juga bisa terjadi akibat dari sebuah sistem itu sendiri, ya, baik software, hardware yang dibangun ya untuk mengelola sistem informasi dalam sebuah perusahaan. Ini bisa saja terjadi kesalahan-kesalahan karena adanya kegagalan-kegagalan pada sistem operasi, kemudian pada gangguan hardware, kemudian ada gangguan listrik dan lain sebagainya. Nah, ini bisa merusak atau bisa menjadi ancaman-ancaman atas sistem informasi akuntansi. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai ancaman ketiga, yaitu tindakan yang tidak disengaja seperti kesalahan atau penghapusan karena ketidaktahuan atau karena kecelakaan semata. Ya. Nah, ini bisa saja terjadi karena akibat human error atau kesalahan dari manusia itu sendiri yang mengelola sistem informasi akuntansi. Ya, di mana mungkin saja ketidaksengajaan bisa merusak sistem informasi akuntansi yang dikelola oleh seorang atau seorang operator. Kemudian ada ancaman keempat yang dihadapi perusahaan adalah tindakan disengaja yang biasanya disebut sebagai kejahatan komputer, seperti yang saya bahas minggu kemarin. Nah, ancaman ini dia berbentuk sabotase, penipuan komputer, ketidaklayakan penggunaan atas aset oleh pegawai. Nah, ini salah satu ancaman yang juga bisa saja terjadi dalam sebuah sistem informasi akuntansi yang ada dalam sebuah perusahaan. Bukan saja bisa terjadi akibat bencana alam, kemudian ada gangguan dari software, hardware, listrik, kemudian ada ancaman ketiga yang disengaja, tapi juga ada yang dilakukan ya oleh
orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ada di dalam sebuah perusahaan tersebut. Nah, ini adalah beberapa ancaman-ancaman yang bisa saja terjadi pada sistem informasi akuntansi yang dibangun dalam sebuah perusahaan. Nah, mengapa ancaman-ancaman sistem informasi ini mulai meningkat? Yang pertama adalah peningkatan jumlah sistem klien atau server yang memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja yang tidak baik, ya. Jadi karena jumlah dari klien atau server ini mulai meningkat, jadi ini memiliki kesempatan ya baik untuk para pekerja yang tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk mulai melakukan kesalahan-kesalahan atau melakukan kesengajaan-kesengajaan untuk menghancurkan sistem informasi akuntansi. Ya, oleh karena LAN dan sistem klien mendistribusikan data ke banyak pemakai, mereka lebih sulit dikendalikan daripada sistem komputer utama yang terpusat. Ya, kemudian ada WAN, ini memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain, yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Kemudian kita masuk kepada tinjauan menyeluruh konsep pengendalian. Ya, pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, ya, memberikan informasi yang akurat dan andal. Ini mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya sebuah organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, what is management control? Apa itu management control? Ya, management control ini encompass the following three feature. Ya, dia memiliki 3 feature. Yang pertama, it is integral of management responsibility. Kemudian, it is designed to reduce errors, irregularities, and achieve organizational goals. Kemudian, it is personal oriented and seeks to help employees attain company goals. Nah, itu adalah company control. Kemudian kita masuk kepada klasifikasi pengendalian internal. Ya, pengendalian internal ini melaksanakan 3 fungsi penting. Yang pertama, pengendalian untuk pencegahan, ya, mencegah timbulnya suatu masalah sebelum mereka muncul. Kemudian ada pengendalian untuk pemeriksaan. Nah, dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah tersebut mulai muncul. Kemudian pengendalian untuk korektif, yaitu memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan. Nah, itulah adalah pengendalian internal yang melaksanakan 3 fungsi penting tersebut, ya. Kemudian kita masuk the Forex Corrupt Practice Act, ya. Nah, pada tahun 1977, gelombang keterkejutan berkumandang di seluruh profesi akuntansi ketika Kongres memasukkan bahasa dari standar IPA ke dalam Forex Corrupt Practice Act, di mana tujuan utama dari undang-undang ini adalah mencegah penyuapan atas para pejabat luar negeri untuk mendapatkan bisnis. Kemudian pengaruh yang signifikan ini dari undang-undang ini membutuhkan kerjasama untuk memelihara sistem pengendalian internal akuntansi yang baik. Nah, commitment of sponsoring organization ini, yang pertama, the Committee of Sponsoring Organisasi atau disebut COSO. Ini adalah kelompok sektor swasta yang terdiri dari, yang pertama, ada American Accounting Association, ya, kemudian ada American Institute of Certified Public Accountant, kemudian ada Institute of Internal Auditors, kemudian ada Institute of Management Accountant dan Financial Executive Institute. Ya, pada tahun 1992, COSO ini mengeluarkan hasil penelitian untuk mengembangkan definisi pengendalian internal dan memberikan petunjuk untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal. Nah, laporan tersebut telah diterima secara luas ya sebagai ketentuan dalam pengendalian internal. Nah,
The CASA studies define internal control as the process employed by the board of directors ini. Management enters under their direction to provide reasonability assurance that control objectives are achieved with rigors. Yang pertama, effectiveness and efficiency of operation. Ya, kemudian ada reliability of financial reporting. Kemudian ada compliance with applicable law and regulations. Ya, itu adalah beberapa tindakan yang dilakukan oleh KOSO. Sedangkan 5 komponen dari model pengendalian internal KOSO yang saling berhubungan. Ya, yang pertama ada control environment atau lingkungan pengendalian. Kemudian ada control activities atau aktivitas pengendalian. Kemudian ada penilaian risiko. Kemudian ada informasi dan komunikasi. Dan kemudian ada yang disebut sebagai pengawasan. Itulah 5 komponen model pengendalian internal KOSO yang saling berhubungan. Kemudian kita masuk kepada penelitian oleh Information System Audit dan Control Foundation. Nah, The Information System Audit and Control Foundation atau disingkat dengan ISAF ini mengembangkan the control objective for information and related technology atau disebut sebagai COBIT. Nah, COBIT ini mengkonsolidasi standar dari 36 sumber berbeda ke dalam satu kerangka. Ya. Adapun kerangka tersebut memungkinkan yang pertama, pihak manajemen dia melakukan perbandingan atas praktik keamanan dan pengendalian dalam lingkungan teknologi informasi. Kemudian pemakaian pelayanan teknologi informasi untuk merasa pasti akan adanya pengendalian dan keamanan yang memadai. Kemudian para auditor ini untuk memverifikasi pendapat mereka atas pengendalian internal dan untuk memberikan saran dalam masalah keamanan dan pengendalian teknologi informasi. Kemudian poin lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini terdiri atas faktor-faktor seperti berikut ini. Yang pertama, komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika. Ya, ini harus menjadi sebuah hal penting dalam lingkungan pengendalian sistem informasi akuntansi. Kemudian ada filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi. Ya. Kemudian ada struktur organisasional, badan audit dewan komisaris, metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab, kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia dan pengaruh-pengaruh eksternal ya yang bisa saja mengakibatkan gangguan pada sistem informasi akuntansi. Kemudian kita masuk kepada aktivitas pengendalian. Komponen kedua dari model pengendalian internal atau disebut sebagai KOSO ini adalah kegiatan-kegiatan pengendalian yang merupakan kebijakan dan peraturan yang menyediakan jaminan yang wajar bahwa tujuan penilaian pihak manajemen dicapai. Ya, secara umum prosedur-prosedur pengendalian ini termasuk dalam 1 dari 5 kategori berikut ini. Yang pertama, otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai. Kemudian pemisahan tugas. Kemudian desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai, penjagaan aset dan catatan yang memadai, dan pemeriksaan independen atas kinerja. Kemudian kita masuk kepada penilaian dari risiko. Ya. Komponen ketiga dari model pengendalian KOSO adalah penilaian dari risiko. Perusahaan ini menghadapi jenis-jenis ancaman sebagai berikut. Yang pertama ada strategik, ya, atau melakukan hal yang salah. Kemudian ada finansial. Ini adalah kerugian sumber daya keuangan, pemborosan, pencurian, atau pembuatan kewajiban yang tidak tepat. Kemudian mengenai informasi, ini biasanya menerima informasi yang salah atau tidak relevan, sistem yang tidak andal, dan laporan yang tidak benar atau menyesatkan. Kemudian ada operasional. Ini biasanya dia melakukan hal yang benar tetapi dengan cara yang salah, ya. Ini adalah penilaian risiko, ya, yang merupakan komponen dari model pengendalian KOSO sebagai penilaian risiko. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah
perkirakan risiko, kemudian perkirakan pajanan, kemudian identifikasi penilaian, perkiraan biaya dan manfaat, dan penetapan aktivitas biaya manfaat. Ini sama dengan expected loss sama dengan risk kali exposure, ya. Kemudian kita masuk kepada informasi dan komunikasi. Komponen keempat dari model pengendalian internal KOSO adalah informasi dan komunikasi. Ya, akuntan harus memahami bagaimana transaksi diawali. Kemudian, data didapat dalam bentuk yang dibaca oleh mesin atau data yang diubah dari dokumen sumber ke bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Kemudian, file komputer ini dapat diakses dan diperbaharui. Kemudian, data ini dapat diproses untuk mempersiapkan sebuah informasi. Kemudian informasi dilaporkan dan transaksi dicatat. Ini adalah informasi dan komunikasi yang harus dilakukan oleh seorang akuntan untuk memahami bagaimana caranya melakukan sistem informasi akuntansi dalam sebuah perusahaan atau dalam perbankan. Kemudian masuk kita kepada dalam mengawasi kinerja. Yang perlu diperhatikan adalah komponen kelima, yaitu pengawasan, yaitu metode utama untuk mengawasi kinerja mencakup supervisi yang efektif, pelaporan yang bertanggung jawab, dan audit internal, ya. Nah, kesimpulannya dari pertemuan kita pada hari ini, pengendalian internal ini melaksanakan 3 fungsi penting, ya. Yang pertama, pengendalian untuk pencegahan, mencegah timbulnya suatu masalah sebelum mereka muncul. Kemudian ada pengendalian untuk pemeriksaan. Ini dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul. Kemudian pengendalian untuk korektif atau memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan. Nah, 5 komponen model pengendalian internal KOSO yang saling berhubungan, ya. Yang pertama ada control environment atau lingkungan penilaian, kemudian ada control activities, aktivitas penilaian, kemudian ada risk assessment, penilaian risiko, information and communication, informasi dan komunikasi, dan monitoring atau sebagai pengawasan. Nah, inilah untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Referensi buku bisa saja kalian dapatkan, ya, dengan melihat buku Sistem Informasi Akuntansi edisi ke-9. Ini tulisan dari Marshall Romy, ya, cetakan Selemba 4, Jakarta. Demikianlah perkuliahan kita pada siang hari ini. Saya sudahi, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.